Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Amalia Aisyah dengan akhiran NIM 068 akan membuat rangkuman mengenai proyek eksplorasi budaya mata kuliah Ethnosains. Sebelum kita diminta untuk melakukan observasi, kita disuruh untuk membuat daftar wawancara terlebih dahulu. Di sini kita membuat 10 pertanyaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah, yaitu Kroma Alus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Amalia Aisyah dengan akhiran NIM 068 kelas PIC dari UNESA. Waalaikumsalam, Mbak Cinta. Saya di sini ingin mewawancarai tentang tradisi kupatan seperti di daerah Gresik ini. Seperti maknanya, proses pembuatannya, pelestariannya, dan lain-lain. Silakan, Mbak Cinta. Baik, Bu Lili, untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan tradisi kupatan dilakukan di Gresik dan apa maknanya? Kalau tradisi kupatan itu sendiri di Gresik sudah ada sejak zamannya Sunan Giri, yang memperkenalkan ketupat sebagai simbol kesucian setelah kita berpuasa sebulan, kesucian hari raya Idul Fitri. Maknanya itu sebagai tanda rasa syukur dan juga kebersamaan masyarakat dalam menyambut bulan suci Syawal, 1 Syawal. Untuk yang kedua, bagaimana prosesi tradisi kupatan di Gresik? Tradisi kupatan itu dimulai dengan doa bersama biasanya, dilanjutkan dengan pembagian ketupat kepada keluarga, tetangga, sanak saudara, lalu dimakan bersama-sama. Beberapa daerah juga mengadakan acara yang khusus seperti pakai arak-arakan atau pergi ziarah ke makam wali-wali, seperti itu. Unik sekali ya, Bu. Untuk yang ketiga, apa saja makanan khas yang disajikan saat perayaan kupatan? Biasanya sih ketupat, dihidangkannya itu sama opor ayam atau sayur lodeh atau sambal goreng ati, dan juga biasanya juga ada lepet. Lepet itu sebagai pendamping, terbuat dari ketan. Lah itu maknanya, makanan-makanan itu punya makna tersendiri, seperti opor itu melambangkan, opor kan putih ya, itu melambangkan kesucian, keharmonisan, kebersamaan keluarga. Tuh. Kalau untuk bagaimana proses yang terjadi saat beras dalam ketupat dimasak hingga menjadi padat itu bagaimana ya, Bu? Prosesnya itu, ketupat itu kan dimasaknya dalam air mendidih. Jadi air itu dipanaskan dulu sampai mendidih. Baru beras yang dimasukkan dalam kurung ketupat itu dimasukkan ke dalam air. Jadi benar-benar airnya harus mendidih dulu agar berasnya bisa terendam langsung dalam keadaan air panas. Lah itu nanti berasnya menjadi bisa padat, menjadi seperti nasi yang padat, seperti lontong gitu ya. Itu saripatinya itu kan kayak membentuk seperti gel gitu ya, seperti mengeras gitu berasnya, jadi kenyal. Selanjutnya, apa yang menyebabkan ketupat bisa bertahan lebih lama dibandingkan nasi biasa, Bu? Yang pertama itu ketupat bisa lebih lama itu karena dia direbusnya lama paling sedikit itu 4 jam. Selain itu juga dia dibungkus dengan daun pepaya, daun kelapa. Kalau di sini sebutannya janur ya, itu dibungkus janur. Ada juga sebagian itu di daerah itu pakai daun lontar. Cuma kalau yang banyak di Gresik itu kan jarang daun lontar, jadi yang dipakai itu daunnya kelapa. Lah itu kan nanti direbusnya dalam air mendidih sangat lama lah, sekitar 6 jam, lebih dari 4 jam lah. Itu kan jadi bisa memperlambat tumbuhnya bakteri kan, jadi tidak mudah kalau di sini namanya mambu, tidak mudah tumbuh jamur, jadi lebih awet daripada nasi biasa. Kalau nasi biasa kan 1 jam, setengah jam sudah mateng. Kalau ini lebih lama, jadi itu bisa memperlambat pembusukan kayaknya. Apakah jenis beras mempengaruhi hasil akhir ketupat? Ya mempengaruhi, Mbak. Kalau jenis berasnya bagus, ketupatnya itu lebih enak dan lebih kenyal. Kalau berasnya itu jelek, maka ketupatnya itu ya cepat basi. Jadi beras itu kunci utama dalam membuat ketupat. Bagaimana cara memasak ketupat agar matang sempurna dan tidak cepat basi? Caranya itu dimasak di air mendidih selama 3 jam. Kemudian nanti kalau sudah benar-benar matang, ketupat itu diangkat, lalu digantung-gantung biar airnya itu menetes ke bawah dan ketupat itu bisa tahan lama. Mengapa daun kelapa muda dipilih sebagai pembungkus ketupat? Karena daun kelapa muda itu kan sifatnya fleksibel, Mbak, lentur, jadi bisa dibuat bentuk yang sedemikian rupa itu bisa. Terus kemudian pori-porinya itu lebih kecil sehingga air itu bisa masuk ke dalam berasnya, lalu bisa menjadi ketupat yang bisa tahan lama. Bagaimana perbedaan tradisi kupatan zaman dahulu dan zaman sekarang? Kalau zaman dulu itu kupatan itu
setiap warga itu membuat sendiri-sendiri, setiap rumah itu membuat sendiri-sendiri. Sedangkan zaman sekarang itu banyak orang yang beli di pasar, Mbak, beli jadi itu banyak yang jual. Tapi kalau zaman dulu itu nggak ada, jadi semua warga itu membuatnya secara pribadi, kemudian dibawa ke musola. Kalau sekarang, zaman sekarang itu terkadang ada yang sama keluarga sendiri, ya dimakan sama keluarga sendiri, lingkup keluarga lebih nggak lebih luas gitu loh, Mbak, daripada zaman dulu. Apa harapan Ibu sendiri terhadap kelestarian tradisi Kupatan di masa yang akan mendatang? Saya berharap kepada agar generasi muda itu melestarikan tradisi ini, karena tradisi ini adalah simbol kebudayaan pada masa lalu. Jadi saya mohon untuk anak turun-turun kita itu tetap membuat ketupat atau pada bulan Syawal. Setelah melakukan wawancara, kita diminta untuk menyajikan data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut. Bisa kalian baca sendiri ya. Lalu kita diminta untuk melakukan transformasi sains masyarakat ke sains ilmiah. Bisa kalian baca juga ya. Setelah kita membuat transformasi sains ilmiah ke transformasi sains masyarakat, kami membuat PPT yang berisi definisi tradisi Kupatan, definisi ketupat, makna filosofi Kupatan, langkah membuat ketupat, proses memasak ketupat, rangkaian acara ketupat, makanan pendamping ketupat, dan merangkumkan kembali transformasi sains masyarakat ke sains ilmiah yang telah disampaikan. Dari transformasi sains asli masyarakat menjadi sains ilmiah tersebut, kami diminta untuk membuat ide praktikum apa yang cocok untuk eksplorasi budaya etnosains berikut. Setelah kita melakukan diskusi, kita menetapkan bahwa akan melakukan praktikum dengan judul pengaruh suhu terhadap zat warna daun. Dan berikut adalah rancangan-rancangan yang akan kita lakukan sepanjang praktikum. Bisa kalian baca sendiri ya. Ada alat dan bahan, prosedur kerja, dan ada tabel hasil praktikum. Setelah kita melakukan transformasi dari sains masyarakat ke sains ilmiah, kita mencoba untuk melakukan percobaan sederhana, yaitu praktikum tentang pengaruh suhu terhadap zat warna daun jika dikaitkan dengan tradisi Kupatan. Tahap pertama menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari ada water heater 1, termometer 1, pinset 1, daun bayam 1, gelas bening 1, dan yang terakhir ada gelas ukur 1. Tahap selanjutnya yaitu mengambil air dari keran menggunakan gelas ukur sampai mencapai batas yang ditentukan, yaitu 140 ml. Nah, selanjutnya memasukkan air yang ada dalam gelas ukur ke dalam water heater. Langkah selanjutnya yaitu mengamati air menggunakan termometer sampai mencapai suhu 70 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Untuk yang 70 derajat Celcius itu dengan kategori air hangat, dan untuk 100 derajat Celcius dengan kategori air panas. Sementara untuk kategori air dingin menggunakan 30 derajat Celcius. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan air yang sudah mencapai suhu ke dalam gelas yang sudah berisi daun bayam. Kemudian kita timer selama 10 menit sambil melihat perubahan apa yang terjadi pada daun bayam dengan suhu yang berbeda. Kemudian tahap akhir yaitu mengeringkan dan melihat perubahan apa yang terjadi dari daun bayam. Dari hasil pengamatan pengaruh suhu terhadap zat warna daun, perubahan yang terjadi pada suhu air dingin yaitu daun tetap hijau segar, tidak ada perubahan warna yang terjadi sama sekali. Untuk suhu air hangat, daun mulai berubah memudar sebagian menjadi hijau pudar, dan untuk suhu air panas, daun berubah warna, muncul kecoklatan dan agak layu.
Berikut adalah laporan praktikum kami mengenai pengaruh suhu terhadap zat warna daun. Jika kalian ingin membacanya lebih lanjut, kalian bisa pause videonya. Setelah itu, kami diminta untuk membuat PowerPoint mengenai laporan praktikum tersebut dan rangkuman dari proyek yang telah kita lakukan selama ini. Sekian video dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!